illa atahu ma'ahu hilman wa tawadu'an wa husna khuluqin wa ribban fadzalika huwa al-ilmun nafi'u ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara ciri ulamaul akhirah setelah kemarin yaitu masalah selalu perhatian untuk memperkuat, memperbesar daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau menjelaskan ayyakuna hazinan munkasiran, orang yang ilmunya membuat manfaat bagi dia di akhirat, yang disebut dengan ulamaul akhirah, itu orang yang punya ilmu, yang ilmunya bermanfaat untuk akhiratnya. Itu bisa dilihat semasa hidupnya ayyakuna hazinan, keadaan orang tersebut suka sedih, munkasiran, yang selalu lunak hatinya, mutriqan, yang selalu menundukkan kepalanya, qamitan, yang banyak diam. Ini dari segi perawakannya kan. Yang semua itu yazharu athar khasyah, yang terpenting menampakkan pengaruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari gerakan, dari ala hayatihi, dari bentuk tubuhnya, wa kiswatihi, pakaiannya, wasiratihi, perjalanan hidupnya, wa harakatihi, gerakannya, wa sukunihi, tenangnya dia, dari maksudnya tidak bergerak. Tidak bergeraknya pun juga menunjukkan kalau dia ini orang yang takut sama Allah. Wa nutqihi, bicaranya, wa sukutihi, diamnya. Sehingga tujuannya orang ini ilmunya yang memberikan manfaat buat dia di akhirat, la yanzuru ilaihi nadhirun, tidaklah seorang yang memandang orang tersebut illa wa kana nadharuhu mudzakiran lillah, kecuali pandangannya dia kepada orang tadi mengingatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sering kita mendengar tanda ulama ul akhirah adalah ketika memandangnya kita ingat dengan Allah. Nah, kenapa bisa? Ya karena tadi nampak pengaruh rasa takutnya kepada Allah dari segala apa yang lahir, dari gerakannya, dari pakaiannya, dari cara berjalannya, dari cara bicaranya, dari diamnya, dari segala macam. Kalau memandang orang tersebut, yang langsung diingat oleh orang yang memandang dia adalah Allah. Dengan melihat dia, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang orang itu membuat kita jadi semangat untuk dekat sama Allah. Memandang mereka tadi membuat kita semangat untuk berzikir kepada Allah. Yang tadinya lupa sama Allah jadi ingat sama Allah. Nah, sehingga wakanat suratuhu dalilan ala amali, sehingga bentuk tubuhnya atau bentuk yang lahir dari gerakannya, dari tubuhnya, ini sebagai tanda atas amal dia. Apa amalnya? Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memandangnya pun juga membuat orang tersebut jadi ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal jawadu ainuhu mir'atuh, kuda matanya itu adalah cermin bagi kuda. Ya, cermin dari kuda. Jadi kuda bisa melihat dirinya dari melihat matanya sendiri, dari matanya itu, karena matanya itu adalah cerminannya. Jadi dia melihat dirinya itu dari matanya. Wa ulama ul akhirah, dan ulama ul akhirah ini ya'rifuna yu'rafun, diketahui dari visi mahum, dari gerak si perawakan mereka itu fisakinah, selalu tenang orangnya, wadhillah, selalu tawadu. Wadhillah di sini ya selalu merendahkan diri,
merendahkan dirinya. Wa tawadhu, selalu merendahkan hatinya. Jadilah merendahkan diri di sini bukan menjatuhkan harga diri, bukan. Merendahkan diri maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menjatuhkan harga dirinya kalau berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia rela mengeluarkan darahnya kalau ini sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu, hatinya selalu rendah, tidak pernah memandang orang dengan pandangan saya lebih baik dari dia, saya lebih bagus dari dia, saya lebih ini. Yang ada dirinya orang yang paling jelek di hadapan Allah di antara semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ulama al-akhirah bisa dilihat dari dohirnya dengan sakinah, tenang orangnya, tidak panik, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah dalam mengambil sikap. Kemudian juga selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian juga selalu tawadhu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini itu diketahui bahwasanya dia punya ilmunya untuk memberikan manfaat akhiratnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, wa gadgil, ada perkataan, ma albasallahu abdan, tidaklah Allah memberikan pakaian kepada seorang hamba lebesatan, satu pakaian ahsan, yang lebih bagus, min khusyuk, daripada khusyuk, fi sakinah, di dalam ketenangan. Kenapa? Pakaian ini pakaian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba, fahiya lebsatul anbiya, sebab itu pakaiannya para nabi, wasimas solihin, dan pakaiannya atau sifatnya orang soleh, wasiddiqin, orang siddiq, wal ulama, dan juga para ulama. Kan pakaian ada dua, ada pakaian zahir, ada pakaian batin. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Nah, itu maknanya pakaian batin, itu pakaian hati. Sehingga kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang hamba pakaian, dan pakaian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah khusyuk di dalam ketenangan. Khusyuk di dalam ketenangan. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah orang yang selalu mengira dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam ayat Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika ada ujian yang datang kepada kita, bisabri wassalah, dengan sabar menerima ketentuan Allah ujian ini, wassalah, dan sholat, doa atau memang mengerjakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sesungguhnya itu sangat berat untuk dilakukan kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang dimaksud berat di sini oleh Allah apa? Ada dua perintah tadi kan, sabar dan sholat. Dan sesungguhnya dia sangat berat untuk dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk tidak berat melakukannya, tapi selain orang yang khusyuk berat mengerjakannya. Apa yang berat? Yang dimaksud berat oleh Allah di situ adalah sholat. Karena domirnya menggunakan domir mu'annad, ha, bukan domir mudzakkar, hu. Wa innaha, bukan wa innahu. Berarti yang dimaksud di situ adalah as-shalah, karena sholat itu mu'annas, ada tak marbutohnya. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu berat dilakukan, dan bisa menjadi mudah al-khashi'in. Siapa al-khashi'in? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi
Raji'un, orang yang khusyuk itu adalah yang selalu setiap saat mengira akan berjumpa dengan Allah. Maknanya selalu ingat dengan kematian. Itu yang akan menghasilkan khusyuk. Khusyuk itu bukan hanya menghadirkan diri dalam sholat, khusyuk. Maknanya khusyuk itu ada ketenangan, ada kenyamanan di dalam dirinya, ketentraman di dalam dirinya. Siapa yang ngira selalu akan datang kematian? Ayadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dia akan apa? Selalu mengira akan berjumpa dengan Allah. Sehingga gimana? Dia akan persiapkan dirinya kalau berjumpa dengan Allah. Dari segi pakaiannya, dia pakai pakaian yang bagus. Dari segi amalnya, amal yang baik. Dari segi bicara yang sopan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia selalu ngira kalau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pakaian yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pakaiannya para anbiya. Ya, kita lihat para anbiya luar biasa, karena selalu mengira akan berjumpa dengan Allah, selalu akan kembali kepada Allah. Pakaiannya sifatnya orang soleh, shadiqin dan ulama. Wa amat tahafutu fil kalam, adapun tahafut terus menerus di dalam berbicara, itu ngobrol. Wa tasyadduk itu memaksakan di dalam ngobrol. Wal istighra fiddihik, menghabiskan waktunya fiddihik, berlebihan maknanya di dalam tertawa. Wal hiddah fil harakah wan nutuq, ya bebas, tidak dikontrol dalam bergerak dan berbicara. Wa kullu dzalik, semuanya itu sebabnya min atharil batri wal amni wal ghaflah, karena sebab merasa aman, lalai daripada azimi iqabillah, besarnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syadidi suqti, dan sangat akan ancaman murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, tidak sholat, tapi dia masih tahafut fil kalam, hobinya masih ngoceh terus, dan ibadah ada banyak, maksud jangan ada banyak, hobinya ngoceh, ketawa, ngakak, bebas, akan tidak mengontrol cara bicaranya, tidak mengontrol gerakannya. Semuanya itu kenapa ada dalam perawakan dia? Ya, karena dia lalai akan berkah Allah. Dia lalai akan betapa besarnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sehingga wajar dari perangainya seperti itu, perawakannya seperti itu. Sehingga Imam Ghazali, wa huwa da'bu abna'id dunya, inilah sifat orang-orang yang cinta sama dunia. Budak-budaknya dunia, al-ghafilina 'anillah, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunal ulama bi, kan orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kenal Allah, kalau habis berbuat dosa tidak mungkin ngakak, tidak mungkin dia ngoceh terus. Yang ada apa? Langsung minta ampun sama Allah, yang ada langsung istighfar, yang ada langsung takut. Itu orang yang kenal Allah. Tapi kalau karena seperti ini, ya ini abna'ud dunya, budak-budaknya dunia, yang tidak kenal Allah, yang lalai dari Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak boleh kita deketi. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, kan Allah perintahkan dewe, larang kita untuk jangan mematuhi orang yang hatinya sudah kami buat lalai. Karena wakana amruhu furuta, sebab urusannya itu sia-sia. Jadi masya Allah, apa yang lahir dari diri seseorang itu menunjukkan siapa orang tadi. Ya, menunjukkan siapa orang tadi itu. Jadi wong yang ta'ab istighraq fi dhihik, ketawa seneng nyukan main, kemudian lagi ngobrolnya udah dikontrol lagi sembarangan, misalnya bicaranya sudah buat karangan sana sini. Nah, ini adalah orang-orang yang sedang lalai dari Allah. Ya, mereka kenapa? Mereka tahu sudah melakukan perbuatan dosa, tapi yang lahir dari dirinya bukan satu hal minta ampun, tapi seperti apa Imam Ghazali sampai ke tadi. Wahada, kenapa bukan ulama?
Li'annal ulama salasatun. Ulama itu orang yang punya ilmu ada 3. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Sahal, orang yang punya ilmu. Ulama itu orang yang punya ilmu yang jumlahnya banyak. Kalau satu orang kan alim, kalau 2 orang alimani, kalau banyak 3 lebih ulama. Jadi ulama di sini orang yang punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu itu ada 3. Pertama, atas bagaimana dikatakan Al-Imam Sahal At-Tusturi. Pertama, alimun bi amrillah la bi ayyamillah. Orang yang tahu dengan perintah Allah tapi tidak tahu dengan ayyamillah. Apa itu ayyamillah nanti akan kita bahas. Jadi dia hanya tahu tentang perintah Allah tapi tidak tahu dengan ayyamillah. Siapa mereka? Al-muftun. Orang-orang yang memberikan fatwa di dalam masalah halal dan masalah haram. Dan ilmu yang seperti ini kata Imam Sahal At-Tusturi, wa hadzal ilm la yurithul khasyah. Tidak banyak mewariskan rasa takut sama Allah. Ya, karena hanya membahas hukum dhahir, halal haram, halal haram. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun billah. Dia orang yang punya ilmu, tahu kepada Allah. La bi amrillah, tapi tidak tahu dengan perintah Allah. Amrillah di sini bisa lebih tepat, bukan perintah. Tapi apa? Tidak tahu tentang perkara Allah, kan lebih umum. Wala bi ayyamillah, tidak tahu juga dengan ayyamillah. Jadi hanya tahu Allah tapi amrillah tidak tahu, ayyamillah tidak tahu. Siapa mereka? Umumul mukminin, semua orang yang beriman, awamnya orang beriman. Kalau ditanya tahu Allah, tahu. Tahu apa perintah-perintah Allah, urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah, tidak tahu. Nah, ini umumul mukminin, tahu Allah di Tuhannya. Yang ketiga, wa alimun billah, orang yang kenal Allah. Wa bi amrillah, kenal dengan amrillah, perintah Allah atau urusan Allah. Bi ayyamillah, dan juga kenal dengan ayyamillah. Siapa mereka? As-siddiqin, itulah orang-orang siddiq. Jadi siapa siddiqun kata Imam Sahal? Orang yang punya ilmu tentang Allah, tentang perintah Allah, urusan Allah, dan juga tentang ayyamillah. Wal khasyah wal khusyu', dan rasa takut dan khusyuk, innama taghlibu alaihim, hanya saja akan lebih banyak bagi orang yang ketiga ini, yang punya ilmu tentang Allah, tentang amrillah, dan juga ayyamillah. Ini rasa takut dan khusyuk akan banyak ada sama mereka. Wa arada bi ayyamillah, yang kami maksud, yang dimaksud oleh Imam Sahal At-Tusturi dengan ayyamillah tadi apa? Anwa'ah ugubati, macam-macam siksaan Allah al-ghamidah, yang dalam. Jadi macam-macam siksaan Allah. Ini orang yang kenal, yang punya ilmu, tahu tentang macam-macamnya siksaan Allah. Wa ni'amahu al-batinah, dan nikmat-nikmat Allah yang batin, yang Allah telah berikan itu nikmat dan ancaman kepada masa-masa yang terdahulu dan masa-masa yang akan datang. Jadi orang yang selalu mengingat umat terdahulu diazab karena ini, umat dahulu dapat nikmat karena ini. Ini umat akan dapat azab kalau seperti ini juga. Umat ini akan dapat nikmat kalau seperti ini. Nah, orang-orang yang tahu ayyamillah ini, inilah yang akan mewariskan sangat besar rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahata ilmuhu bidzalik, kalau orang ilmunya sudah menguasai, sudah meliput hal tadi, azuma khaufuh, maka akan besar rasa takutnya, wa zahara khusyu'u, dan akan nampak khusyuknya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan cukup belajar ilmu halal, ilmu haram. Belajar fikih bagus, tapi juga belajarlah tentang bagaimana siksaan Allah, nikmat-nikmat Allah. Biar itu yang membantu hati ini untuk menjadi rada rasa takut sama Allah, punya hati bisa khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di sini apa?
Ta'allamu al-ilma, belajarlah ilmu, apapun ilmu, belajar ilmu fikih, ilmu ini belajar. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wagar wal hilm, tapi belajarlah untuk ilmu. Ini berarti apa? Perhiasannya ilmu. Setelah ilmu zahir dalam urusan agama, ilmu zahir adalah ilmu fikih. Setelah belajar ilmu itu, belajarilah untuk ilmu as-sakinah, ketenangan dalam hati. Wal wagar, kewibawaan, wal hilm, pemaaf. Maknanya apa? Menahan emosi kalau dirinya disakiti, tapi tidak bisa menahan emosi kalau sudah urusan agama yang dihina atau dilecehkan. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan tawadhu'lah kepada orang yang belajar dari kalian. Jadi tawadhu tetap merasa rendah hati terhadap orang yang belajar, jangan mengira dirinya lebih hebat, lebih bagus daripada orang yang belajar. Wal yatawadhu lakum man yata'allamu minkum, dan bertawadhulah untuk kalian orang yang sedang belajar dari kalian. Wala takunu min jababiratil ulama, jangan menjadi sombong orang-orang yang sombong dari kalangan ulama, itu dari kalangan orang yang punya ilmu. Jangan jadilah orang yang sombong. Kenapa? Fala yagumu ilmukum bijahlikum, maka tidak akan bisa berdiri ilmunya kalian dengan kebodohan kalian. Apa kebodohan? Sombong tadi. Tidak akan berdiri, maknanya tidak akan memberikan manfaat ilmunya kalau ada kesombongan. Jadi pelajari juga untuk ilmu tadi, adanya ketenangan tadi, belajar masalah, tahu tentang nikmat Allah, tentang ancaman. Makanya sengaja dalam Al-Quran ada kisah-kisah para terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Karena itulah yang berkaitan dengan as-sakinah, belajar berkaitan dengan al-khasyah, berkaitan dengan al-khusyu'. Wa yuqal, dikatakan ma'atallah abdan ilman, tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba ilmu, illa atahu ma'ahu hilman, kecuali Allah juga akan memberikan kepada hamba tadi hilman, itu bisa menahan emosi, wa tawadhu, rendah hati, wa husna khuluq, akhlak yang baik. Kalau orang diberikan ilmu dan juga diberikan tadi akhlaknya baik, tawadhu, wa rifqan, lembut kepada hamba Allah yang mukmin, tegas kepada kekafiran, fadzalika huwa al-ilmun nafi, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya punya ilmu banyak, tapi ada juga dari ilmu tadi dalam dirinya rasa takut sama Allah, akhlaknya baik, lembut pada tempatnya, sayang pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Ya kepada orang mukmin lembut, pada orang yang mendapatkan musibah merasakan sedih juga. Kenapa? Walaupun bukan keluarga dia, tapi ada orang mukmin yang mendapatkan musibah, dia tegas pada tempatnya. Inilah ciri ilmu yang dia dapat dari Allah, adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Dibarengi dengan hal-hal yang membuat dia jadi takut, itu membuat dia mendapatkan keuntungan di akhirat. Wa fil athar, dikatakan dalam athar, perkataan para ulama, man atahullah ilman, siapa orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, wa zuhdan, tidak ada cinta dalam dunia di hatinya, wa tawadu'an, ketawadu'an, wa husna khuluq, dan akhlak yang baik, fahuwa imamul muttaqin, maka orang ini adalah pemimpin orang bertakwa. Jadi orang yang diberikan ilmu dulu, kemudian ada zuhud, kemudian tawadu, akhlaknya baik, inilah pemimpin orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya luas, tidak cinta sama dunia, dia di hatinya, ditawar ke dunia tidak mau, dikasih dunia nolak, untuk apapun pokok dikasih dunia, untuk ini nolak. Dia masih hidup seadanya baik, tawadhu, rendah hatinya, tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat. Wa husnul khuluq, akhlaknya baik, maknanya menempatkan akhlak ini pada tempatnya. Maka ini imamul muttaqin, imamnya orang bertakwa. Jadi kalau anak pribadi menganggap
umat Islam yang mengatakan Habib Rizik itu imam besar itu bukan berlebihan, tapi dari ungkapan ini. Ilmunya tidak kita ragukan, ilmu agamanya Masya Allah, ilmu dunianya juga tahu, ilmu politik beliau menguasai, ilmu kenegaraan, ilmu kebangsaan, ilmu Pancasila, Masya Allah. Zuhud, kita dengar dewek ditawari 1M, tawari ini, ditolak. Kalaupun dapat dunia untuk akhirat, bangun masjid, bangun ini, bukan untuk keperluan dia. Kalau untuk keperluan mungkin rumahnya sudah besar, ya, tidak perlu lagi bingung mikir ke umat. Kemudian lagi tawadhu, tidak pernah beliau merasa wah sudah hebat, yang ada masih rendah ke diri. Siapa anak minta doa ini berkunjung sana sini, akhlaknya luar biasa, tempat kepada tempatnya, lembut ya lembut, sedih ya sedih, tegas ya tegas. Wajar, imamul muttaqin, pemimpinnya wong bertakwa. Sehingga ungkapan itu keluar bukan dari kalangan umat biasa, tapi dari kalangan ulama juga. Karena ada ungkapan dari ulama mensifatkan orang seperti itu. Yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia ada yang diberikan seperti itu. Nah begitu, ini jadilah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah mendapatkan orang yang seperti itu. Alhamdulillah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya tidak gampang jadi imam, tidak gampang. Bukan beliau yang mengakui dirinya sebagai imam, tapi diberikan gelarnya oleh imam tadi oleh orang-orang yang juga punya ilmu. Ya, karena yang punya ilmu tahu, oh ini sebab wajar. Kenapa? Ada ungkapan ulama, imamul muttaqin, ini imamnya wong bertakwa. Ini kita hanya sebut imam besarnya umat Islam. Ya, kalau kita sebut imam besarnya wong bertakwa, tambah panik lagi wong munafik kan. Oh lebay ini kita sebut imam besar yang mana? Terus sifat-sifatnya ya antum sih bisa jingok dewek. Kalau ini penilaian anak. Jadi kasat mata anak wong yang banyak dosa, jingok beliau itu ya seperti ini. Apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Fil khabar, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna min khiyari ummati, termasuk umat yang baik, kata Nabi. Nah, umat yang terbaik. Qauman, satu kelompok. Kalau banyak, ya maksudnya satu orang boleh. Yadhakuna jahran, dia tertawa keras min saati rahmatillah, karena luasnya rahmat Allah. Itu senang, maknanya itu bukan ketawa ngakak, itu maksudnya dia nampakkan rasa senang karena rahmat Allah. Alhamdulillah, seperti ini kan kita rahmat Allah ini, senang dia, senyum, dia nampakkan rasa senangnya, nampakkan rasa bahagianya. Dia termasuk umat yang baik. Dimudahkan untuk ibadah, dia tampakkan rasa senangnya. Dimudahkan untuk taat, dia nampakkan rasa senangnya. Dia mendapatkan kabar musibah misalnya, tapi musibah yang baik, seperti tadi keluarga yang meninggal karena sedang berjuang dengan Allah, ditampakkan rasa senangnya. Ini termasuk umat yang terbaik. Wa yabkuna sirran min khaufi azabih. Tapi kalau sudah lagi dewean, nangis karena takut azab Allah. Lagi di rumah dewean tengah malam, nangis karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdanuhum fil ardi, badan mereka boleh di bumi. Wa qulubuhum bis sama, tapi hati mereka di langit. Maknanya hati mereka selalu ingat Allah, selalu mengingat zat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arwahum fid dunya, ruh mereka masih di dunia. Uguluh fil akhirat, tapi akal mereka di akhirat. Mana nih? Akalnya mikir ke urusan akhirat. Akalnya mikir ke urusan akhirat. Mak manu selamat, mak manu bisa bahagia. Yatamasyuna bisakinah, berjalan selalu dengan ketenangan. Wa yatagarrabuna bil wasilah, dan mendekat diri kepada Allah bil wasilah, dengan perantara. Maknanya apa? Wasilah, apa yang ada di atas dunia dijadikan semuanya untuk dekat sama Allah. Speakernya digunakan untuk dekat sama Allah, rumahnya digunakan untuk dekat sama Allah, kendaraannya digunakan untuk dekat sama Allah, media sosialnya digunakan untuk dekat sama Allah. Inilah umat yang terbaik.
Siapa yang ngomong? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan jadikan wasilah ini, dunia ini kan wasilah, alat, sebagai hal yang membuat kita jauh dari Allah. Tapi jadikan alat atau wasilah ini perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah. Berharaplah, dekatkanlah diri kita kepada Allah, alwasilah, dengan perantara. Maknanya boleh doa kepada Allah dengan perantara orang soleh, perantara orang yang sudah meninggal atau orang hidup dari orang soleh. Dekatkan diri kepada Allah dengan perantara, perantara mobil untuk bunuh, untuk dekat, perantara rumah, perantara kawan, perantara apapun untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hilim wazirul ilmi. Hilim tadi menahan emosi dan juga dermawan. Ini menterinya ilmu. Jadi ilmu itu presiden, menterinya apa? Nahan emosi, dermawan. Warifqu abu, lembut, lemah lembut itu bapaknya ilmu. Lemah lembut itu ayahnya ilmu. Itu di atasnya ilmu ini. Melahirkan. Wattawadhu sirbaluh. Adapun tawadhu adalah tadi pakaiannya. Tawadhu adalah pakaian ilmu. Orang yang makanya wong yang punya ilmu pasti orang itu tawadhu. Belajar ilmu padi ya. Padi itu kalau semakin ingin matang saatnya panen, apa padi itu daunnya bunga atau nunduk kan. Nah itulah ilmu padi. Wong semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu. Makanya wong kalau semakin tinggi ilmunya semakin sombong, nah itu bukan pakaian ilmu dia, salah pakaian yang dia pakai. Wa qala Bishr bin Harith, man talaba riasah bil ilm, siapa yang mencari ar-riasah, kedudukan, ya, riya tadi, riasah jabatan, kedudukan, bil ilm, dengan ilmu. Jadi ilmunya dijadikan senjata untuk mencari kedudukan. Fatagarrab ilallah ta'ala bibughdih, maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dapat pahala saat dia ibadah kalau dia gantikan ilmunya sebagai riasah, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari kesenangan dunia. Maka ilmunya tadi kalau dia gunakan untuk dekat sama Allah, mendapatkan bibughdih, kebencian dari Allah. Kenapa? Fa innahum mamkutun fis sama' wal ardi, sebab ilmu yang dijadikan alat untuk mencari kedudukan itu hal yang terbenci, hal yang dikutuk di langit dan juga di bumi. Hati-hati ya, jangan digunakan untuk hal seperti ini. Wa yurwa fil Israiliyat, dikisahkan dalam kisah Israiliyat. Israil, ya. Israil ini nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah Israil. Kalau Yahudi itu dari anaknya Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub ada yang namanya Yahuda. Ya, Yahuda. Nabi Yakub kan punya anak 12. Yahuda. Nah, Yahuda itu keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi. Nah, kalau Israil itu nama lain Nabi Yakub, yang manggilnya dalam riwayat malaikat. Malaikat ketika bertemu dengan Nabi Yakub nanya, "Mana anta?" "Yakub." "Siapa kamu?" kata malaikat. "Yakub," kata Nabi Yakub. Maka kata malaikat, "Tidak layak lagi setelah ini kau dipanggil kecuali dengan Israil." Kan dikenal Nabi Yakub juga Israil. Maka keturunannya disebut dengan Bani Israil. Nah, dikisahkan dalam Israiliyat itu orang-orang Bani Israil hidup masa itu. Ada seorang hakim. Dia mengarang sonnafah, dia mengarang 360 musannafat fil hikmah. 360 karangan dalam ilmu hikmah, maknanya dalam masalah ilmu zahir dan ilmu batin. Sehingga dia disebut dengan Al-Hakim. Karena tadi ilmunya ilmu yang mengandung hikmah. Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada nabinya Israil tadi.
Qul li fulan, sampaikan sama fulan yang ngarang 360 kitab. Qad mala'atil ardu nifaqan, qad mala'atil ardu nifaq. Dia telah memenuhi bumi ini dengan kemunafikan. Alam taruddani min dzalika bi syai' wa inni la aqbal min nifaqika syai'an. Dan dia tidak alam taruddani min dzalika bi syai', dan tidak menolak dari aku sesuatu apapun, dan aku tidak menerima dari kemunafikan sedikit pun. Allah nganggap dia itu munafik. Ada 360 kitab yang dikarang. Ilmu zahir, ilmu batin. Tidak dianggap oleh Allah. Karena dimarrojul disampaikan oleh Nabi tadi sedih di wong. Wa taraka dzalika, akhirnya dia tinggalkan ngarang kitab tadi. Wa khalatal amma fil aswaq, yang ada sekarang dia bercampur bergaul dengan orang-orang awam di pasar. Wa wakala bani Israil, dan dia bermuakal mewakilkan diri kepada Bani Israel. Wa tawadha'a fi nafsi, dan dia tawadhu. Anaknya memperbaiki diri, tahu, oh ya Allah, berarti aku nih tujuan aku dengan ngarang tadi apa? Nyari kedudukan, nyari popularitas, nyari jabatan, nyari kenal. Sehingga wajar Allah anggap munafik. Akhirnya dirubah, bergaul sama wong awam, biar apa? Merasa aku nih sama besok seperti mereka hamba Allah yang belum tentu selamat atau dari hari kiamat. Tawadhu akhirnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi sama Nabi tadi, "Qullahu al-fulan", sampai ke sama fulan itu, "wa faqta li ridhoya", dia telah mendapatkan kecocokan, itu ridhonya. Baru dari ridho Allah. Kenapa? Sudah mulai terlatih hatinya, tidak ada lagi jadikan ilmu sebagai alat untuk popularitas, alat untuk kedudukan, tawadhu. Jadi hati-hati. Perkara-perkara ini tanpa disadari itu yang membuat orang tadi jauh dari Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa menilai, yang menilainya kita dewe, yang menilai orang lain tidak bisa, karena yang urus sendiri yang tahu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau merasa ada seperti itu, ya dirubah. Maknanya bukan dihilangkan gawinya, tapi sifatnya yang dirubah. Penyakit kan, yang namanya penyakit bukan tangannya ada luka, bukan tangannya dipotong, lukanya diobati. Kalau hatinya ada penyakit, hatinya diobati, bukan sifatnya ditinggalkan. Ya nanti sholatnya masih dia, sudahlah tidak usah sholat. Tidak, niatnya dirubah. Namanya belajar kepengen dianggap ini, bukan tinggal ke belajar, caranya juga yang dirubah, niatnya dirubah, diperbaiki sampai benar-benar belajarnya, ngajarnya bukan untuk manusia, bukan untuk ini, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Anak ini masih sombong, dihilangkan sifat sombong, belajar perbuatan baik masih dilakukan. Kenapa? Bukan berarti karena ada penyakit tidak digawikan lagi hal yang baik, tambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haka al-Auza'i, Imam Auza'i menceritakan an Bilal bin Sa'ad, tentang Bilal bin Sa'ad. Annahu kana yaqul, Bilal bin Sa'ad pernah berkata, yanzuru ahadukum, kalau ada salah satu orang di antara kita melihat syarti itu penjahat, fayasta'idzu billah minhu, kita langsung minta perlindungan kepada Allah. Kita langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru ila ulama'id dunya, dan ketika kita melihat ulama dunia, al-mutasanni'inil khalqi, yang berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk, al-mutawsyawwiqina ila riasah, yang selalu merindukan popularitas, jabatan, kedudukan, fala yumqituhum, tapi kita tidak pernah membenci mereka. Maknanya tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari sifat ini. Wahum ahaqqu bil muqti min dzalika syarti, padahal dia ini yang lebih berhak untuk kita minta perlindungan kepada Allah. Maknanya kadang-kadang kalau dia jahat, terus ya Allah jauhkan aku dari sifat ini. Nyingok wong yang pejabat korupsi, ya Allah jauhkan aku daripada sifat ini.
nyingok-nyingok, nggak baik lah, langsung kita minta perlindungan. Tapi pas nyingok ulama dunia, wong yang nyai berbuat sesuatu jelas untuk makhluk, merindukan jabatan, kedudukan, popularitas, tidak pernah kita berlindung sama Allah dari sifat ini. Jangan ini wong baik, dipuji-puji, dimulia-muliakan, padahal itu yang menjatuhkan seorang hamba dari cinta akhirat. Kenapa? Diri dia dewek sudah ulama dunia yang Nabi mengkhawatirkan inilah lebih membahayakan daripada Dajjal. Itu anehnya kata Al-Imam Auza'i, kata Imam Sa'abil Al-Bisan, aneh nyingok orang jahat, ya Allah jangan sampai, ya Allah jangan sampai. Nyingok ulama dunia tidak seperti itu. Padahal itu yang seperti itu yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena dia sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat ilmunya dijadikan alat untuk urusan dunia. Bangga-bangga, dihormati segala macam. Wa ruwiya annahu qila ya Rasulullah. Ada satu riwayat, ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling afdal? Apa kata Nabi? Ijtinabul maharim, menjauhi keharaman. Ini amalan yang terbaik. Wala yazalu fuka ratban min dzikrillah. Dan yang kedua, mulutmu selalu basah ingat Allah. Itu dengan ini amalan afdal kata Rasulullah. Ijtinabul maharim, menjauhi yang haram, dan mulutmu selalu basah karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gil, ditanya lagi, fa'il ashab khair, teman yang gimana yang baik ya Rasulullah? Nah, teman sahabat yang gimana yang baik? Gala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sahibun, sahabat, teman, in dzakartallaha a'anak, kalau kamu sedang ingat Allah, sedang ibadah kepada Allah, dia support kamu, dia tolong kamu, dia mudahkan jalan kamu untuk ingat Allah. Wa in nasitahu dzakar, tapi kalau kamu sedang lupa kepada Allah, dia ingatkan kamu. Salat dong kamu. Kalau kamu sedang salat, disupport, didukung, dibantu. Saat kamu belum salat, diingatkan. Saat kamu lagi lupa sama Allah, diingatkan. Ini teman yang terbaik. Gil, fa'il ashab syar, teman yang jahat gimana ya Rasulullah? Teman baik, teman baik itu kalau kita sedang ibadah, dia nolong, dia support, dia bantu, bukan disalahkan, bukan dibenci. Kalau kita lupa, diingatkan. Teman yang jahat gimana? Nabi Muhammad jawab, sahibun, teman, inna sita lam yadhkurka, lam yudzakkirka. Kalau kamu sedang lupa sama Allah, tidak diingatkan. Yang ada di semangat ke sudah. Jadi kawan ngajak maksiat, sudah kita maksiat diajak ditambah ke, ini tidak baik sudah. Wa in dzakarta lam yu'inka, kalau kau sedang ibadah tidak ditolong kamu, tidak disupport, sudahlah gawe itu maksimal itulah gawe kau. Nah ini kalau ada model kawan cah itu sudah, ini kawan yang jelek kata Rasulullah. Gil, dikatakan lagi, tanya fa'ayun nas a'lam, manusia yang paling alim, paling punya ilmu siapa, paling berilmu? Apa kata Nabi? Asyadduhum lillah khasyiyah, yang paling takut sama Allah itulah yang paling luas ilmunya. Jadi bukan yang paling banyak hafalannya, tapi yang paling takut sama Allah. Gil, fa akhbirna bi khiyarina nujalisuhum, ya Rasulullah tolong kasih tahu kepada kami bi khiyarina, orang-orang yang terbaik, nujalisuhum, yang agar kami dekat sama mereka, bisa duduk sama mereka. Dia orang-orang terbaik menurut Rasulullah yang dianjurkan untuk bisa nujalis, duduk sama mereka, dekat sama mereka. Apa kata Nabi? Alladzina idza ru'u dzukirallah, orang yang kamu lihat mengingatkan kita sama Allah. Itu wong yang baik untuk didekati. Itu wong yang baik untuk didekati, untuk selalu duduk sama dia. Kenapa? Saat ingatnya baik, sudah membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gil, ditanya lagi, fa'in nasyar, orang yang terjahat siapa ya Rasulullah? Qala Allahumma ghufran. Sebelum Nabi jawab, Nabi Muhammad minta ampun dulu. Allahumma ghufran, ya Allah ampunanmu ya Allah, ya Allah ampunanmu ya Allah. Enggak lu, sehingga sahabat bertanya, akhbirna ya Rasulullah, kabarkan sama kami ya Rasulullah, wong yang paling jahat itu siapa? Al ulama idza fasadu, yang punya ilmu
ketika merusak ilmunya tadi. Ilmunya digunakan untuk popularitas, ilmunya tidak membuat dia takut sama Allah. Ini uang yang paling jahat, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah ngomong Allahumma ghufra, Allahumma ghufra, ampunanmu. Dan Nabi Rasul, walaupun Nabi Muhammad jauh dari uang yang terjahat, tapi Nabi takut dia termasuk uang yang jahat. Kenapa? Nabi Muhammad juga punya ilmu tawadhu. Maka sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaran nasi amanan yaumal qiyamah, termasuk wong yang paling paling banyak merasa aman di hari kiamat, aktsaru fikran fid dunya, yang paling banyak berpikir ketika hidup di atas dunia. Aman hidup bukan di akhirat. Kenapa? Di pucuk dunia mikir, ya Allah, ini mana cuman kalau aku begini, ini siksaan, kalau aku begini. Berpikir dulu sebelum melakukan. Itu yang paling aman di hari kiamat. Wa aktsarun nasi dhahikan fil akhirah, wong yang paling akan banyak tertawa di akhirat, aktsaruhum buka fid dunya, yang paling banyak nangis di pucuk dunia. Nangis karena takut sama Allah. Di akhirat senang hidupnya ketawa. Wa asyaddun nasi farahan fil akhirah, atwaluhum aznan fid dunya. Wong yang paling bergembira nanti di akhirat siapa? Wong yang paling banyak sedih di atas dunia. Sedihnya karena Allah, bukan sedih karena dunia. Sedih karena Allah. Maka ini wong yang akan paling berbahagia di hari kiamat. Jadi yang paling merasa aman, wong yang banyak berpikir di pucuk dunia. Mana yang berpikir dulu sebelum melakukan satu hal, akibat dan ancamannya. Apa hasil dari yang lakukan ini? Wong yang paling akan senyum tertawa, wong yang banyak nangis karena Allah di pucuk dunia. Wong yang paling bahagia di hari kiamat, wong yang banyak sedih karena Allah di pucuk dunia. Jadi maknanya di dunia dia sedih karena Allah, di hari kiamat dia dibuat bahagia oleh Allah. Di pucuk dunia banyak menangis karena takut sama Allah, di hari kiamat dibuat ketawa. Di pucuk dunia banyak berpikir sehingga banyak menahan diri dari hal yang jelek, di hari kiamat itu yang paling aman daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena balasan yang lebih baik dari Allah berikan bagi orang yang ingin berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih ada yang lain lanjutan tentang masalah ini, insyaallah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La